1 inci pun lebih jauh daripada bumi, atau lebih dekat 1 inci pun dari bumi. Kenapa? Karena ini sistem. Kalau semakin jauh dia, walaupun 1 inci, bisa berakibat beku kita di dunia ini. Semakin dekat dia dengan bumi, walaupun hanya 1 inci, bisa berakibat fatal, terbakar di mana. Maka satu di antara sistem ketika kiamat terjadi, yang semestinya terbit di pagi hari, cancel dia, kiamat. Ini bukan perkara yang enteng, yang ringan. Ayat kedua dari surah At-Takwir, Allah berfirman, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang ke bintang berguguran, berjatuhan. Perkataan syams itu adalah tunggal, tapi perkataan nujum jamak plural dari kata najmu, yang artinya bintang ke bintang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, berapakah jumlah bintang yang ada di angkasa? Jawabannya, Allahu a'lam, tidak dapat terkira. Ada ulama berkata, dalam hitungan 1 menit berapa Bapak Ibu menghitung? Ya, berapa jumlah hitungan 1, 2, 3 dalam 1 menit? Dalam 1 jam berapa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita umur 100 tahun, dan dalam per 1 detik 1 menit kita dapat menghitung sekian, maka kata para ulama, 100 tahun pun kalian diberikan waktu umur, lalu bisa menghitung 1 persatu dari bintang yang ada, seumur panjang 100 tahun itu nggak sanggup untuk menghitung jumlah berapa bintang di angkasa. Begitu banyak. Ada yang berpendapat 600 miliar, bisa berlebih dari itu. Bintang itu sangat kecil terlihat dari bumi, tetapi hakikatnya besar, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita pernah membahas ayat kelima dari surah Al-Mulk. Di antara faedah bintang itu diciptakan Tuhan ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai hiasan langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Bintang yang berkedap-kedip di malam hari membuat langitnya jadi indah. Satu. Yang kedua, bintang itu diciptakan Allah berfaedah untuk melempar para jin, setan yang naik ke angkasa. Dulu Pak, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, para jin, setan itu leluasa naik ke langit, sampai duduk-duduk di sana mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat, lalu turun ke bumi. Para jin itu memberitahu rahasia-rahasia di langit, tapi mereka tambah dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Lalu setelah Nabi diutus, kemampuan mereka untuk naik ke angkasa itu tidak bisa lagi. Mereka mengadu kepada bosnya, ketua jin. Ada apa ini yang terjadi? Ini dilukiskan pada surah jin. Yang saya ceritakan ini bisa dilihat Bapak Ibu dalam surah jin. Lalu bosnya mengatakan, tolong lihat, ada yang diarahkan ke timur, di barat. Apa ini yang terjadi? Oh, ternyata Nabi diutus. Setiap kali mereka ingin sampai menyentuh langit itu, panah-panah api sudah disiapkan. Dan ulama tafsir berkata, panah-panah api yang dimaksud adalah ada bintang yang menghasilkan cahaya kalau mengenai satu objek tertentu membahayakan. Itu faedah kedua. Ada faedah ketiga dari bintang itu Bapak Ibu, untuk penuntun arah, terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Oh, saatnya kita ke daratan, saatnya kita berlayar ke tengah, gitu, ke selatan, ke utara, bintang. Itu 3 faedah sebagai penghias langit dunia, hiasan. Yang kedua, alat untuk melempar setan. Yang ketiga, sebagai penuntun arah, penuntun jalan. Tidak ada faedah yang keempat, yang sebahagian kita melihat tanggal lahirnya, lalu meramal dan menujum apakah dengan nama zodiak, lalu oh, nasib bapak nanti begini begitu. Tidak ada ajaran agama kita, bukan untuk itu bintang ke bintang itu diciptakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bila kiamat nanti terjadi, maka wa idzan nujumu kadarat, itu bintang ke bintang berguguran. Di atas kita ini banyak sekali lampu-lampu, ada lampu hias. Kalau lotengnya jatuh bagaimana kira-kira? Maka itu lampu hias akan berserakan, berantak. Begitu wa idzan nujumu kadarat, dalam pandangan pemahaman tafsir yang sederhana seperti demikian. Ada yang berpendapat begitu karena gunung-gunung itu ditabrakkan dengan sangat keras, suara yang begitu sehingga langitnya jadi retak, dan
bintang-bintang itu berada di atas sehingga langitnya roboh, maka ini juga roboh runtuh seperti lampu-lampu kita di loteng ini. Bila lotengnya jatuh, maka itu lampu juga akan berserakan. Wa idzan nujumu kadarat. Berikutnya Allah juga menyampaikan pada kita satu rekaman peristiwa kiamat itu terjadi. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu ditabrakkan, diperjalankan. Apa maksudnya begini? Selama ini kita memahami bahwa gunung, untuk apa gunung diciptakan Tuhan? Sebagai bentuk hiasan, mana kalau kita datar saja membosankan sehingga ada mendaki, ada menurun, ada lurus. Bapak Ibu, gunung itu tidak hanya sekedar memperindah alam semesta kita, jauh lebih penting fungsinya. Sebagai apa? Allah berfirman pada surah An-Naba bahwa gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pasak, sebagai tiang. Wal jibala autada. Kalau satu meja ada 4 tiangnya, kursi ada 4 pasaknya, begitu. Satu atau dua roboh atau patah, mungkin kita kira kita akan meletakkan sesuatu di atasnya atau menduduki, tidak mungkin, khawatir ambruk. Maka oleh karena itu gunung, ada gunung Pangilun, gunung Padang, macam-macam gunung berapi, itu tidak hanya sekedar memperindah daerah kita, enggak. Itu tiang-tiang, pasak-pasak dari bumi ini. Kalau kiamat terjadi, maka itu ditabrakkan satu sama lain. Terus bagaimana? Goyang oleh kiamat terjadi. Kiamat terjadi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, setiap pembicaraan di dalam Quran berkaitan dengan hari kiamat selalunya diiringi dengan penyebutan gunung-gunung yang ditabrakkan. Gunung-gunung yang ditabrakkan itu. Maka ini dahsyat. Bukan hanya sekedar memperindah, oh jadi cantik. Bukan hanya sekedar itu, jauh lebih dahsyat. Terakhir barangkali ayat yang kelima pembahasan kita, nanti kita akan sambung. Wa idzal 'isyaru utilat. Bila kiamat terjadi dan apabila onta betina yang sedang hamil besar, bunting sebentar lagi akan melahirkan, itu sudah dibiarkan oleh tuannya. Ayat kita ini kan turun di Mekah. Ayat kita ini dengan bahasa Arab. Maka perumpamaan banyak sekali yang terkait dengan mereka yang ada di sana. Kok tidak dengan gajah? Kok tidak dengan yang ada di tempat kita misalnya? Tidak. Karena itu akan menyesuaikan apa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Begini Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu kalau sudah punya onta, apalagi ontanya sedang hamil besar, sebentar lagi akan melahirkan, oh ini mahal properti nih. Ini sesuatu dijaga, dipelihara, karena bisa saja dia akan sangat memiliki arti dan makna baik secara finansial. Ada namanya onta yang disebut dengan khumurun ni'am, ratusan ontanya. Dalam onta yang ratusan ini ada 2-3 onta yang itu super premium, yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Bapak Ibu, dulu kan orang pakai kendaraan pakai onta. Maka onta-onta ini juga punya kualitas-kualitasnya. Satu di antara high quality dari onta ini, onta yang itu disebut khumur ni'am. Dia bisa dengan perjalanan 3 bulan, 2 bulan di padang pasir tanpa minum. Makanya Allah menyuruh kita perhatikan pada onta itu. Di punuknya ada tempat penyimpanan air yang itu dipergunakannya dalam perjalanan panjang, tidak perlu minum. Wa idzal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah dalam Quran, perhatikan kepada onta ini bagaimana ia diciptakan. Badan berat yang seperti itu mestinya kakinya terbenam ke bawah pasir, enggak. Karena didesain pasirnya adalah seperti agak lebar yang itu menahan dari pasir. Dibuat dengan punuk yang tinggi karena punuk itu akan menjadi persimpanan air dalam perjalanan jauh. Dibuat oleh Allah panjang sekali dia karena memang tumbuh-tumbuhan yang ada di Arab yang bisa dengan waktu musim panas, tumbuh-tumbuhan berduri yang agak relatif lebih tinggi. Maka onta ini makannya pucuk-pucuk dedaunan itu yang bisa menjangkau itu. Lidahnya familiar, tahan dengan duri demi duri. Desain seperti demikian. Oleh karena itu, siapa yang menciptakan itu? Allah.
Bila nanti kiamat terjadi, onta yang sedang hamil besar ini sudah mulai ditinggalkan oleh tuannya. Kenapa? Tidak ada nilainya, tidak ada berguna, karena walaupun itu di hadapan masyarakat Arab adalah sesuatu yang sangat berharga, mahal, maka sudah dia tidak lagi peduli itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula di antara ulama tafsir yang berkata, al-isyar itu adalah gumpalan awan yang warnanya menghitam. Ya, ada dua jenis awan. Yang awan gumpalannya menghitam kemudian turun hujan berisi air, tapi ada isyar ini gumpalan awan yang hitam tapi tidak menghasilkan air. Oke, maka yang di sini disebutkan wa idzal isyaru utilat itu apabila gumpalan awan yang tidak berisi air yang mengakibatkan tandus, yang mengakibatkan mati orang semuanya, kiamat pun terjadi. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada 5, 6, 7 ayat lagi yang melukiskan tentang peristiwa hari kiamat dengan kategorinya. Sistem-sistem alam itu dijebol oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat pun terjadi. Nanti ada pembahasan kita insyaallah pada ayat ke-12. Setiap jiwa akan mempertaruhkan apa yang pernah selama ini dia lakukan, dan semuanya akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat yang seperti ini adalah mengingatkan kita punya obsesi mungkin dalam kehidupan dunia begini begitu, tetapi jangan lupa bahwa kiamat bisa saja datang seketika. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.